Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Asisten Praktikum Manajemen Usaha Tani, Kak Lia Hidayatul Nikmah dan Kak Rezeki Platina, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 Praktikum Manajemen Usaha Tani akan mempresentasikan studi kasus Volksstad Piken Company. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Kurratu Aini Nadifa, Cindy Teresia Butar-Butar, Muhammad Raihan Alif, Elvina Nareswari Triafifah, dan Khalifatun Nisa. Soal nomor 1. Jika Volksstad memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang bisa digunakan Volksstad untuk memasarkan produknya? Menurut kelompok kami, penambahan peralatan pengolahan menyebabkan kualitas kemiri yang akan dipasarkan semakin meningkat dan dapat menambah harga jual dari kemiri, sehingga Volksstad bisa langsung memasarkan kemiri kepada konsumen. Selain itu, untuk memperluas jangkauan konsumen, Volksstad bisa mendistribusikan produk kemirinya ke pasar tradisional maupun pasar modern, karena kualitas produk kemiri mereka yang telah baik dan bisa masuk ke dalam pasar. Selain itu, untuk menambah keuntungan, Volksstad dapat menjadi pemasok kemiri pada beberapa industri yang melibatkan kemiri sebagai bahan baku maupun bahan tambahan. Ketika owner perusahaan Volksstad membuat keputusan demikian, maka 10-12 tahun ke depan ketika Brian dan Briana akan pensiun, perusahaan Volksstad sudah berkembang dan memiliki jangkauan konsumen yang lebih luas serta memiliki partner industri yang banyak. Soal nomor 2. Sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volksstad Piken Company. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Jenis organisasi pertama sesuai dengan Volksstad Piken Company adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha tersebut sekaligus menjalankan perusahaan. Dalam Volksstad Piken Company yang berperan sebagai pendiri, pemilik sekaligus pihak yang menjalankan kegiatan usaha adalah Brian. Kelebihan dari perusahaan perseorangan yang pertama yaitu pemilik usaha termasuk dalam bagian manajemen, sehingga pengambilan keputusan dan pengelolaan internal perusahaan tidak begitu rumit dan pemilik usaha bisa dengan mudah dalam melakukan pemantauan. Kelebihan yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen perusahaan cenderung rendah, karena pemilik bisnis merupakan pihak yang sekaligus menjalankan usaha tersebut. Laba yang dihasilkan pun sepenuhnya menjadi hak pemilik bisnis. Perusahaan perseorangan juga memiliki kelemahan, yaitu pemilik usaha memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Semua kegiatan produksi dan manajemen dilakukan oleh pemilik usaha. Kelemahan yang kedua yaitu sumber modal yang terbatas karena pendiri perusahaan hanyalah satu orang. Kemudian jenis organisasi bisnis yang cocok untuk Volksstad Piken Company yang kedua yaitu firma. Firma adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma memiliki ciri kepemilikan atas perusahaan merupakan hak bersama. Dalam Volksstad Piken Company yang bisa dikatakan pemilik usaha diantaranya Brian, Briana, Benyamin, dan Bethany. Dengan Brian dan Briana yang fokus pada usaha kemiri dan Benyamin yang fokus pada usaha ternak sapi potong. Mereka merupakan satu keluarga bernama Volksstad Family dan mereka memiliki perusahaan bernama Volksstad Piken Company. Firma memiliki kelebihan yaitu jumlah modal relatif lebih besar dari perusahaan perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usaha. Kelebihan yang kedua yaitu kemampuan manajemen yang lebih baik karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Di samping itu, semua keputusan diambil secara bersama-sama sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik. Firma juga memiliki kekurangan yaitu kemungkinan timbulnya konflik internal lebih tinggi karena terdapat berbagai orang yang memegang perusahaan. Yang kedua yaitu utang perusahaan menjadi tanggung jawab semua anggota firma. Begitu juga dengan kerugian yang juga ditanggung bersama-sama oleh semua anggota firma. Soal nomor 3 yaitu bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki oleh Brian dan Briana dalam tim produksi dan manajemen mereka. Tim spesialis pertama yang harus dimiliki oleh Brian dan Briana adalah
spesialis marketing dan pemasaran produk. Spesialis marketing dan pemasaran produk memiliki tugas diantaranya melakukan manajemen pemasaran produk, mengumpulkan data tentang konsumen, pesaing, dan kondisi pasar, melakukan riset pasar, dan mengumpulkan data untuk membantu perusahaan memasarkan produk, serta memproduksi materi pemasaran dan promosi produk. Tim spesialis yang kedua yaitu spesialis administrasi dan keuangan. Spesialis administrasi dan keuangan memiliki tugas diantaranya menyusun anggaran dan laporan keuangan bulanan dan tahunan berdasarkan kebutuhan bisnis dan mengontrol pendapatan serta pengeluaran sehari-hari. Yang kedua, memberikan informasi keuangan dan menyimpulkan dampak terhadap kinerja bisnis dan kebutuhan pendanaan. Yang ketiga yaitu menyiapkan akun untuk pembayaran dan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Tim spesialis yang ketiga yaitu spesialis hubungan masyarakat. Spesialis hubungan masyarakat memiliki tugas diantaranya menciptakan dan membangun komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau masyarakat secara luas, membangun komunikasi yang baik di dalam untuk mengantisipasi timbulnya konflik internal, serta membangun komunikasi di luar perusahaan sehingga bisa menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan beberapa mitra perusahaan lainnya untuk mencapai kerjasama yang baik. Tim spesialis yang keempat yaitu spesialis riset dan analisis produk. Spesialis riset dan analisis produk memiliki tugas diantaranya melakukan riset dan analisis pasar untuk mengetahui produk yang sesuai dengan permintaan pasar, melakukan perbaikan dan pengembangan produk sesuai dengan saran dan ulasan konsumen, serta membantu perusahaan dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang berkaitan dengan pertumbuhan produk. Kemudian soal nomor 4, menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri, Volstad telah membaca tentang beberapa operasi penggembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per akre. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga $1,50 per pon selama periode yang sama. Pertanyaannya, jika Volstad mengejar ini, berapa total kerugian produksi piken dalam pound? Berdasarkan tabel Crop Enterprise R12, bila kerugian kemiri sebesar 50 pon per akre, maka cara penghitungannya yaitu 250 dikali 50 sama dengan 10.500 pon. Jadi kerugian dari budidaya kemiri adalah sebesar 10.500 pon. Pertanyaan kedua, berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri dari penggembalaan ternak? Diketahui kemiri menghasilkan sebesar $3 per pon, sehingga kerugian yang ditimbulkan dari operasi kemiri akibat dari peternakan adalah, cara menghitungnya, $3 dikali 10.500 sama dengan $31.500. Jadi kerugian operasi kemiri dari penggembalaan ternak sebesar $31.500. Pertanyaan yang ketiga, berapa berat total yang harus diproduksi ternak dari penggembalaan di bawah pohon kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Kerugian dari operasi kemiri sendiri sebesar $31.500. Untuk menutupi kerugian operasi kemiri adalah dengan menjual anak sapi seharga $1,50 per pon dengan berat minimal 21.000 pon, sehingga $1,5 dikali 21.000 pon sama dengan $31.500, yang mana nominal ini dapat menutupi kerugian dari operasi kemiri. Selanjutnya adalah nomor 5. Menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri, Volstad telah membaca tentang beberapa operasi penggembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per hektar. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan sekitar $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga $1,5 per pon selama periode yang sama. Yang pertama adalah A. Jika Volstad mengejar ini, berapa total kerugian produksi pecahan dalam pound? B.
Berdasarkan tabel Coop Enterprise tabel L12, bila kerugian kembali sebesar 50 pound per acre per hektar, maka 210 kali 50 sama dengan 10.500 pound. Jadi kerugian dari budidaya kemiri berkisar 10.500 pound. B. Berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri dari pengembangan ternak? Diketahui kemiri menghasilkan sekitar $3 per poundnya, sehingga kerugian ditimbulkan dari operasi kemiri akibat dari peternakan adalah $3 dikali 10.500 sama dengan $31.500. Jadi kerugian operasi kemiri berkisar antara 31.500 US dollar. C. Berapa berat total yang harus diperoleh ternak dari pengembalaan di bawah pohon kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Kerugian dari operasi kemiri sendiri adalah berkisar 31.500 US dollar. Untuk menutupi kerugian operasi kemiri telah dengan menjual anak sapi dengan harga berkisar 1,50 US dollar per pound dengan berat minimal 21.000 pound. O dapat ditotal sama dengan 31.500 US dollar. D. Jika Volkswagen dapat berbobot 1 ekor per hektar di bawah pohon kemiri, berapa pohon yang harus diperoleh setiap ekor saat membuat? Berdasarkan penjelasan dari L1, dapat diketahui jika lahan memiliki luas 400 hektar terdapat 100 ekor sapi atau 100 beef cows with calves. Apabila setiap hektar lahan dikembalikan oleh seekor sapi, maka efisiensi pendapatan akan meningkat. Harga penjualan sapi sendiri adalah berkisar 1,50 US dollar per pound, maka pendapatan adalah 1,50 US dollar dikali 400 sama dengan 600 US dollar per poundnya. Dan dapat dikalikan dengan semua penjualan berat. Apa keuntungan mengembalikan sapi di bawah pohon kemiri? Produk sapi merupakan produk yang memiliki permintaan pasar yang tinggi, dikarenakan daging sapi sangat digemari masyarakat. Selain itu, harga jual sapi juga menjadi tinggi karena berbagai faktor sebelumnya tersebut. F. Apa dua kerugian mengembalikan sapi di bawah pohon kemiri? B. Untuk memulai ternak sapi cukup tinggi karena memerlukan pakan berkualitas, penyuntikan, dan perawatan apabila kondisi sapi kurang baik. Dan itu, tempat tinggal sapi harus selalu bersih untuk mencegah berbagai penyakit. Hal-hal tersebut menyebabkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan dikarenakan perawatannya yang rumit. 6. Sebutkan 5 badan pengatur potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Beberapa lembaga yang dapat membantu berjalannya perusahaan usaha tani kemiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lembaga koperasi antar petani, lembaga penerimaan input hasil kemiri, lembaga distribusi, industri minyak kemiri, dan lembaga pertanian. Selanjutnya adalah nomor 7. Langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas sebelumnya untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Pada halaman L12 telah menyediakan berbagai macam untuk menentukan pengeluaran perusahaan. Nah, dapat diketahui harga dari kemiri adalah 3 US dollar per pound. Produk dari kemiri total 250.000 pound. Dibutuhkan 2 pound utuh untuk menyamakan 1 pound kemiri yang sudah dikupas selama 7 tahun dan bunga 6,5%. A. Berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Pendapatan kemiri apabila tanpa dikupas adalah berkisar 750.000 US dollar dan apabila telah dikupas menjadi 375.000 US dollar. B. Berapa total biaya langsung per hektar? Berdasarkan tabel L12 di atas atau tabel direct expenses, total dari biaya langsung adalah 1.391,33 US dollar. C. Berapa total biaya overhead per hektar? Berdasarkan laporan keuangan R12, total biaya overhead yang dikeluarkan perusahaan per hektarnya adalah $434,27. Lalu D. Berapa total biaya per hektar? Total biaya per hektar didapat dengan menjumlahkan biaya langsung dengan biaya overhead.
yaitu $1.391,33 ditambah $434,27, sama dengan $1.825,6 yang merupakan total biaya produksi per hektarnya. Lalu berapa total biaya untuk perkebunan? Total biaya perkebunan didapat dengan mengalihkan total biaya per hektar dengan luas lahan atau luas kebun, yaitu 1.825,6 dikali 210 hektar, sama dengan $383.376. Lalu F, berapa pendapatan bersih perkebunan? Pendapatan bersih sama dengan total pendapatan dikurang total pengeluaran. Jadi, 1.125.000 dikurang $383.376 sama dengan $741.624. Lalu soal nomor 8 adalah, Brian dan Brianna berpikir jika mereka melakukan investasi pada peralatan, mereka dapat menjual kacang kemiri kupas seharga $10 per pon. Berapakah pendapatan marginal per pon kacang kupas yang dapat diterima jika menambahkan kapasitas? Dibutuhkan 2 pon kacang yang tidak dikupas agar sama dengan 1 pon kacang yang dikupas. Diketahui juga harga jual awalnya adalah $3 per pon. Karena 2 pon kacang yang tidak dikupas sama dengan 1 pon kacang yang dikupas, maka 250.000 pon kacang yang tidak dikupas sama dengan 125.000 kacang yang dikupas. Lalu diketahui juga harga jual akhirnya adalah $10 per pon. Untuk mendapatkan pendapatan marginal atau MR, perlu mengetahui terlebih dahulu penerimaan awal dan penerimaan akhirnya. Untuk mencari penerimaan awal dan penerimaan akhir menggunakan rumus total revenue sama dengan P kali Q. Untuk penerimaan awal menggunakan harga awal yaitu $3 dikali 125.000 pon, sama dengan $375.000. Untuk penerimaan akhir menggunakan harga akhir yaitu $10 dikali 125.000 pon, sama dengan $1.250.000. Lalu, pendapatan marginal menggunakan rumus MR sama dengan delta TR per delta Q. Sehingga didapat $1.250.000 dikurang $375.000 per 125.000 pon. Sama dengan $7. Sehingga diperoleh pendapatan marginal setiap kacang kemiri per ponnya adalah $7. Lalu soal nomor 9, mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi $1,7 per pon kacang pekan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Volkswagen percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,5 per pon kacang pekan yang telah dikupas untuk resiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Lalu, berapa banyakkah pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Jadi, pendapatan marginal yang disumbangkan untuk membayar biaya tetap dapat diperoleh dengan mengurangkan pendapatan marginal yang telah didapat sebelumnya dengan biaya tambahan operasi dan biaya tambahan resiko, yaitu $7 dikurang $1,7 dikurang $1,5 sama dengan $3,8 yang merupakan pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap. Pertanyaan nomor 10, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Volkswagen setiap tahunnya untuk biaya tetap? Dari bacaan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa Volkswagen menyumbangkan uang tunai sebanyak $182,37 setiap tahunnya untuk membantu proses operasi perusahaan mereka dengan bunga sebesar 6,5%. Pertanyaan nomor 11, berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Volkswagen dengan pendapatan ini? Hutang yang dapat didukung untuk pengembangan perusahaan adalah $1.000. Hutang tersebut diberikan
rentan waktu selama 7 tahun dengan penjualan kemiri sebesar $3 per pounds dengan rincian pokok pinjaman per bulan 182,37 dibagi 84 hasilnya $2,171 dengan bunga per tahun 182,37 dibagi 6,5% hasilnya $280,5. Bunga per bulan 280,5 dibagi 84 hasilnya $3,33, sehingga total cicilan per bulan adalah $5,501. Pertanyaan ke-12 yaitu sebutkan faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Volstad jika mereka melakukan hal ini. Kegiatan yang dilakukan oleh Volstad tersebut biasanya dimenamakan dengan risiko kredit. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian karena kegagalan peminjam untuk melakukan pembayaran pada semua jenis hutang. Maka faktor yang harus dipertimbangkan antara lain 1. Adanya kegagalan panen. Dengan adanya kegagalan panen, maka akan membuat Volstad mengalami kerugian. Kegagalan panen tersebut akan membuat Volstad tidak sanggup untuk membayar hutang atau cicilan tersebut. Yang kedua ialah bertambahnya pesaing bisnis. Seiring bertambahnya kebutuhan, maka akan menimbulkan para pesaing-pesaing baru. Dengan adanya hal tersebut, Volstad harus memiliki inovasi yang inovatif dan terbaru sehingga bisa bersaing dan mendapat profit untuk membayar cicilan. Yang ketiga ialah prinsip solvabilitas. Bank yang menginvestasikan dana tergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga dan sebisa mungkin menghindari resiko kegagalan kredit. Yang keempat adalah fluktuasi harga panen. Faktor penyebab fluktuasi adalah kondisi cuaca yang tidak menentu serta gangguan hama pertanian yang memicu kegagalan panen sehingga harga mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya untuk pengaturan keuangan. Pertanyaan 13, sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volstad jika mereka melakukan hal ini. 1. Adanya tingkat kepercayaan dan waspada terhadap kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi, yang mana perlu adanya persiapan yang matang agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. Lalu kedua, adanya benda jaminan yang harus dirinci sebagai syarat spesialitas seperti keterangan merek, jenis, kualitas, dan akta jaminan fidusia. Nah, yang ketiga ialah mekanisme proses pemberian kredit pada jaminan fidusia terfokus pada 2 hal, yakni mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran. Lalu yang keempat ada perlunya keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan untuk melunasi hutang sesuai dengan yang telah dijanjikan. Untuk itu, bank harus melakukan penilaian yang sesama terhadap kemampuan modal, angsuran, dan prospek kerja dari debitur. Yang ke-14 ialah aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi pertanian tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pecan saat mengelola karyawan mereka. Yang pertama, bahaya akibat ketidakamanan lapangan kerja yang mana dapat memberikan kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, tersedianya alat perlindungan diri untuk para pekerja sehingga dapat membantu meminimalisir kecelakaan akibat penggunaan alat-alat pembantu produksi. Yang ketiga ialah bahaya akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membantu proses produksi. Jika kita terpapar terus-menerus dan tidak berhati-hati, maka akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan diri para pekerja. Yang keempat, tingginya jumlah jam kerja dapat memberikan resiko kecelakaan kerja dikarenakan semakin bertambahnya waktu, maka tenaga juga akan semakin terkuras. Ditambah lagi jika kita bekerja di luar ruangan. Yang terakhir ialah penggunaan peralatan mesin yang tidak dioperasikan dengan benar. Maka dari itu pertanyaan ke-15 ialah sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pecan. Yang pertama ialah kerusakan akibat terjadinya peristiwa alam yang berdampak negatif seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adanya iklim yang ekstrim sehingga membuat kacang pecan sulit untuk beradaptasi. Yang ketiga adanya gangguan hama yang menyerang tanaman sehingga menghambat proses produktivitas tanaman tersebut.
Lalu yang keempat, adanya gangguan dari satwa liar yang dapat memberikan kerusakan terhadap pertanian tersebut. Lalu yang terakhir, ada terkena penyakit tanaman yang menyebabkan proses produktivitas menjadi terhambat. Selanjutnya adalah soal nomor 16, yaitu sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kemiri. Nah, sebelumnya dalam operasi kemiri, dalam proses produksinya akan selalu ada bahaya yang mungkin terjadi dan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses produksi itu sendiri. Nah, ada sebesar 85% kemungkinan bahwa bahaya tersebut disebabkan oleh faktor manusianya. Nah, macam-macam bahaya tersebut pada proses produksi kemiri, diantaranya adalah yang pertama, kesalahan perencanaan usaha tani, baik perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek, terutama pada pengelolaan permodalan usaha tani kemiri. Yang kedua adalah pengambilan keputusan akan penyelesaian masalah yang tidak tepat oleh manajer usaha tani. Yang ketiga, evaluasi analisis finansial usaha tani yang tidak dilakukan dengan tepat, seperti contohnya adalah ketidakseimbangan pemasukan dan pengeluaran dalam analisis keuangan. Yang keempat adalah kecerobohan dalam bekerja pada proses produksi yang menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kelima, pengelolaan dan perawatan lahan budidaya kemiri yang kurang optimal. Dan yang keenam adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan operasi kemiri dengan baik. Soal selanjutnya adalah soal nomor 17, yaitu apa 4 cara yang mungkin dilakukan yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Nah, untuk meningkatkan pendapatan usaha tani, maka produktivitas usaha tani harus ditingkatkan secara maksimal dengan cara yang pertama, melakukan pengelolaan dan perawatan pada tanaman kemiri secara intensif. Yang kedua, melakukan pengolahan tanah dengan membuat rencana kesuburan tanah yang meliputi pengelolaan nitrogen, fosfor, seng, dan mineral-mineral lainnya. Yang ketiga, menyesuaikan pH tanah dengan menggunakan kapur agar memudahkan tanaman dalam penyerapan unsur hara. Dan yang keempat adalah pengelolaan hama kemiri, yaitu serangga dan jamur, dengan penyemprotan pestisida kimia. Nah, setelah produksi meningkat, maka selanjutnya diperlukan pengolahan yang lebih lanjut dan juga pemasaran produk yang efektif agar pendapatan usaha tani dapat mengalami peningkatan. Nomor 18, jika Volkswagen memilih untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen secara langsung. Media sosial adalah aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Nah, sebutkan dua platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Terdapat 2 platform media sosial yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan popularitas dan diminati oleh masyarakat. Yang pertama yaitu Instagram. Nah, Instagram ini sendiri merupakan sebuah platform media sosial yang telah sangat populer di kalangan masyarakat luas dan kini tidak hanya generasi muda saja yang menggunakannya. Instagram ini memiliki fitur akun bisnis yang ditujukan untuk para pengusaha dan para pedagang untuk menjajakan produknya. Dengan fitur tersebut, Instagram menyediakan berbagai macam fasilitas yang diantaranya adalah iklan gratis maupun iklan berbayar yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam proses promosi dan pemasaran produk. Nah, selain itu, pengguna media sosial Instagram ini sudah sangat banyak dan juga mendunia. Sehingga akhir-akhir ini calon konsumen, terutama generasi muda, seringkali mengecek terlebih dahulu informasi produk tersebut pada Instagram. Nah, apabila pada Instagram terdapat akun resmi dari brand produk tersebut, tentunya informasi akan mudah didapat dan lebih terpercaya. Kemudian platform media sosial yang kedua adalah TikTok. Nah, sama seperti Instagram, platform ini merupakan media sosial yang sedang digemari oleh masyarakat, terutama generasi mudanya. TikTok ini menyediakan fitur TikTok Shop pada satu aplikasi saja yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk secara online pada platform media sosial yang sama tanpa harus mengunduh aplikasi yang berbeda atau aplikasi tambahan. Nah, konten yang diunggah pada TikTok ini berupa video dengan durasi pendek. Hal tersebut dapat memudahkan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen akan kualitas produk yang dipromosikan. Sebab ulasan produk dalam bentuk video akan lebih dapat dipercaya daripada
promosi dalam bentuk foto saja. Selain itu, TikTok ini memiliki fitur FYP atau For Your Page. Pada TikTok ini akan menampilkan konten yang dinilai menarik pada beranda penggunanya, sehingga hal tersebut dapat memiliki efek promosi yang lebih besar jika dibandingkan dengan fitur iklan di Instagram. Nah, dengan demikian promosi menggunakan TikTok dapat dikatakan efektif. Selanjutnya nomor 19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial yang akan disampaikan? Nah, dalam promosi menggunakan media sosial, konten yang dipublikasikan secara luas pada umumnya harus disesuaikan terlebih dahulu dengan target pemasarannya. Untuk produk kemiri yang merupakan rempah, dapat diasumsikan bahwa target konsumennya adalah ibu rumah tangga atau wanita berubaya. Dengan demikian, promosi dapat ditekankan pada penggunaan kemiri sebagai bumbu berbagai macam masakan. Dan konten yang digunakan dapat berupa berbagai macam resep makanan yang menggunakan kemiri dalam bumbunya. Selain itu, kandungan nutrisi kemiri yang melimpah serta khasiatnya akan kesehatan dapat pula ditekankan dalam promosi. Sebagai contohnya yaitu kemiri memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan baik untuk menjaga daya tahan tubuh, serta kandungan senyawa anti kankernya yang terdapat dalam kemiri. Kemudian soal nomor 20, jika Anda berada di posisi Foxstat, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depannya? Sebutkan 5 caranya. Menurut kami, hal yang akan kami lakukan untuk memperluas usaha tersebut tidaklah jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan oleh keluarga Foxstat dalam perencanaannya untuk memposisikan usaha tani di masa depan. Kami setuju bahwa mengganti pohon yang hasil produksinya rendah dengan kultivar baru dan menambahkan kemampuan pengolahan pada usaha tani akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas output yang dihasilkan. Nah, untuk menunjang hal tersebut, perusahaan perlu menambahkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sehingga perekrutan dan pelatihan tenaga kerja haruslah dilakukan. Nah, setelah hasil produksi mengalami peningkatan, maka perlu dilakukan usaha yang ekstra dalam pemasaran dan distribusi produknya. Pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai media, terutama media digital sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan juga jangkauan distribusi produk dapat lebih diperluas lagi. Inti dari usaha yang dilakukan untuk memperluas usaha tani adalah dengan menambahkan berbagai macam input dan mengelolanya dengan baik untuk menghasilkan output secara maksimal. Apabila hal tersebut terus dijalankan, maka terdapat kemungkinan bahwa usaha tani akan mampu mengekspansi bisnisnya dengan membuka banyak cabang usaha, pabrik produksi, maupun outlet pemasaran produk.